Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli salam ke Cikopak, Cakep, masak air biar digurah. cakep. Yang jawab salam dengan kompak dapat teh akhir dari Palura. Amin. Mari tinggali Palura. Daun salam, daun lengkuas, Cakep, tumbuh di hutan dimakan angsa. cakep. Yang jawab salam dengan ikhlas, hutangnya lunas tiada sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Al hadis. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Balonggandu, Bapak Lurah Anto Suheryanto. Hari ini saya serasa berada di ruangan kelas anak STM Pak Lurah. Jadi sedang tawuran, kemudian ada bapak-bapak Babinsa dari, mohon izin Pak, dari TNI dan juga bapak dari Kapolsek. Jadi kayak saya sedang ada di ruangan anak SMA Pak, karena seragamnya keren sekali Pak Lurah. Jadi seolah kayak memangkas usia 20 tahun ke bawah. Tadi saya kaget lihat Pak Ustadz Amin, Masya Allah. Saya kira lagi anak lagi nyegat itu apa, truk mau itu. Ternyata luar biasa. Strategi Pak Lurah ini mau memangkas usia yang sebenarnya. Kelihatan sangat muda Pak Lurah. Jadi wajahnya itu senyum, kelihatan berbahagia secara visual. Tapi dalam hatinya masih mengharapkan THR. Yang saya hormati juga Bapak dari Babinsa Ade, terima kasih Bapak, dan juga dari Kapolsek Jatisari atau yang mewakili, yang saya hormati juga dari aparatur pemerintah, kepala desa dan jajarannya, kepada ibu-ibu juga yang selalu menjadi warna dalam setiap kegiatan. Karena kalau tanpa ibu-ibu hambar Pak Lurah. Setiap kegiatan, setiap acara itu selalu dominasinya ibu-ibu. Karena kalau tanpa ibu-ibu ini pasti tidak akan seru. Yang saya hormati juga, yang selalu saya banggakan, yang saya takdimi, Bapak Haji dari Ketua MUI. Yang saya hormati juga para Ketua RT se-Desa Balonggandu. Ini kalau saya boleh mengutip suatu kata istimewa, kalaulah seorang guru itu disebut pahlawan tanpa tanda jasa Pak Lurah, kalau boleh didebat sebetulnya itu sudah agak sedikit secara nilai gitu. Karena sebagian juga sudah digaji. Ada yang sudah cukup, ada yang masih kurang. Tapi kalau tanpa tanda jasa, itu biasanya nol gajian. Kalau hari ini saya boleh sedikit mengutip, kalaulah ada orang yang berjasa, orang yang sangat capek berbakti kepada masyarakat, yang tanpa tanda jasa, sore hari ini saya meminjam kata itu menjadi para ketua RT. Tepuk tangan dong buat kita. Saya sepakat Pak Lurah, saya sebagai saksi gitu. Sebagai warga, apa-apa tidak pasti Pak RT. Ada yang tawuran, yang pertama disebut siapa? RT Sahan tuh wargana Pak Anu. Tuh wargana RT Wahyu anu maling hayang teh. Tuh wargana RT Sule, RT Agus Purkon anu digerebek. Padahal digerebeknya siapa yang jeleknya?
Betul nggak Bu? Betul nggak Bapak sekalian? Lamun ayah kematian, ketika RT-nya acara keluarga keluar diteleponan terus, padahal dia juga punya kepentingan, betul nggak? Tapi tetap yang dikejar siapa? RT. Maka izinkan sore hari ini sebagai rasa takdim saya mengutip sebuah kata bahwa orang yang sebagai penopang keseimbangan sosial di setiap wilayah, terutama di Desa Balonggandu ini, karena adanya mereka nih orang-orang hebat, para ketua RT. Saya doakan mudah-mudahan para ketua RT khususnya di lingkungan Desa Balonggandu ini menjadi orang-orang yang senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, barokah, berkah rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Tapi yang jelas jangan terlalu panjang-panjang amat juga Pak RT ya. Karena kalau semua kita sudah pada meninggal Pak, kemudian hanya ada RT sendiri kan kasihan juga. Ya minimal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan gitu, kira-kira. Panjang umur, barokah, banyak rezeki, banyak istri. Amin kan? Amin. Ibu, mohon izin Bu, karena ini saya nggak tahu berapa persen yang masih bertahan puasa gitu. Dan lihat dari wajah dan semangatnya ini kayak mungkin berapa persen gitu. Tapi paling tidak hari ini kita berkumpul di Desa Balonggandu, di kantor Desa Balonggandu ini dalam acara silaturahim, kemudian ditambahkan dengan acara yang sangat mulia, yaitu santunan anak yatim. Di penghujung bulan suci Ramadan, di minggu terakhir bulan suci Ramadan, kalau tidak salah memasuki hari ke-25. Alhamdulillah kita sudah merasakan aura-aura lebaran gitu Pak. Aura-aura Ramadan itu apa sih? Kayak sudah menjadi kewajiban. Di jalan udah mulai macet. Bapak-bapak dari polsek sudah mulai riuh ya Pak ya, sudah mulai ditempatkan di pos-pos tertentu. Dari Babinsa Ade juga sama, kadang-kadang keluarga mah di nomor 2 kan gitu ya Pak ya. Kemudian di jalan sudah bisa kita lihat ini mulai aura kemacetan sudah mulai ada. Ini pertanda apa Bapak Ibu hadirin sekalian? Ini pertanda bahwa bulan suci Ramadan ini sudah akan berlalu dari kita. Bulan suci Ramadan ini sudah akan meninggalkan kita. Tensi kesibukan kita, aktivitas di kegiatan kita, insya Allah pasca Ramadan biasanya agak sedikit cooling down, agak sedikit menurun. Tapi kalau kita lihat dari sisi agama, bahwa ada sebuah hadis yang menyatakan, meskipun sebagian ulama hadirin sekalian ini menjadikan hadis ini katanya hadis yang lemah, tapi secara materi dan inti daripada hadis ini adalah sebagai motivasi bagi kita sebagai umat Islam. Maka apa katanya? Di dalam bulan suci Ramadan itu terbagi 3 fase. Fase minggu 10 hari pertama, fase 10 hari kedua, dan ketiga fase terakhir, fase minggu ketiga. Yang fase pertama itu Yaumur Rahmah, yang kedua Yaumul Maghfirah, yang ketiga Yaumul Idfun Minanan. Orang yang puasa, yang beramal, berbuat baik di Ramadan pertama, dalam redaksi hadis itu katanya dia itu akan mendapatkan kasih sayang Allah. Kemudian yang 10 hari kedua, barang siapa yang berpuasa, man sauma ramadhana imanan wahtisaban, di dalam redaksi hadis itu ditambahkan di 10 hari kedua itu adalah Yaumul Maghfirah, yaitu barang siapa yang berpuasa, yang ibadah, beramal, berbuat baik
di 10 hari kedua maka dia akan mendapatkan magfirah. Apa sih Pak yang disebut dengan magfirah itu? Magfirah itu adalah apa? Pengampunan. Gitu. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan secara keseluruhan, terutama di 10 hari kedua dimaksimalkan lagi amaliyahnya, maka janji Allah melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diampuni segala dosa. Jadi kalaulah usia kita nih Pak RT yang setua ini, kalau kita akumulasikan dari mulai kita balik sampai sekarang, kadang-kadang kan kita maya ibadah gitu ya Pak RT, ya jiduwayan kusit. Kadang tidak stabil Pak Lurah. Ibadah kita itu kadang grafiknya itu naik turun naik, turun sering, naik jarang gitu. Betul nggak? Lamun keur loba duit biasana sok sumangat salat. Ibadah teh sok rada sumangat lamun keur loba duit. Giliran dikurangan ya ku Allah teh saeutik diuji, ku Allah teh sedikit lah yang naon salat kamari ge da kitu keneh. Kadang aya gitu tah. Itu ketika iman kita yankus, ketika grafik ibadah kita menurun. Tapi ada kalanya kita naik semangat, kadang ada kalanya diuji oleh Allah teh down lagi semangat ibadah kita. Fluktuasi dalam keadaan seperti itu, kadang kita juga terjebak dalam maksiat. Kadang kita juga terjebak dalam dosa. Kalaulah kita berpikir dosa kita udah seberapa dari mulai kita balik sampai sekarang udah tekabaya, bener tuh Pak RT. Kurang teh dulu pernah berbuat ABCD, pernah maaf misalkan pernah berzina, maaf misalkan pernah mencuri yang bukan haknya, pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya, pernah memfitnah, pernah mengadu domba. Kan itu sebuah kesalahan, kejahatan, sebuah dosa, sebuah amaliyah maksiat. Nah, makanya di Ramadan ini nih Pak, kalaulah kita ingin menghapus semua itu, maka momentum yang paling tepat adalah memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Apalagi yang tinggal beberapa saat lagi, yang tinggal 5 hari lagi kita melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah kemudian yang terakhir, yang 10 hari terakhir, barang siapa yang berpuasa di 10 hari terakhir dengan imanan wahtisaban, dengan fokus, dengan keyakinan, dengan kepercayaan, dengan pengabdian yang sesungguhnya, itu apa? Kata Rasul, yaumu idhum minan nar. Allah akan mengharamkan dirinya masuk api neraka. Bapak Ibu pengen masuk surga? Pengen nggak Bu? Bapak pengen nggak? Simpel saja. Sok manfaatin di 10 hari terakhir. Bukan berarti yang 20 pertama nggak puasa. Berarti begitu mah Pak Ustadz, saya puasanya di 10 terakhir aja. Bukan begitu. Jelas kalau orang beriman itu pasti semua di bulan suci Ramadan ya puasa. Tapi ketika fase-fase itulah dia akan lebih memaksimalkan. Karena biasanya ujian ketaatan, ujian kesungguhan kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, itu akan mengalami penurunan sesuai dengan durasi waktu yang ada. Betul nggak Pak Lurah? Lamun puasa di hari pertama udah kebayangkan Bapak Ibu, kumaha panitia masjid DKM menyiapkan karpet di luar, di parkiran dipasang-pasang. Itu di hari pertama. Itu di seminggu mungkin 2 hari 3 hari tiba-tiba masjidnya menjadi membengkak. Masjidnya ngagedean, yang tadinya tidak muat sampai ke jalan-jalan, tiba-tiba masjid membesar jadi karosong di jero teh sesuai dengan durasi waktu tuh. Hari kedua, hari ketiga menghilang 2 saat, 3 saat, hari keempat, kelima, apalagi sekarang sok. Kalau Pak Lurah mungkin suka roadshow keliling gitu ya, taraweh keliling, sok mangga Pak Lurah cek bandingkan dengan di 1 hari pertama, kedua dan ketiga dan sekarang.
Alhamdulillah di At-Taqwa juga mengikuti budaya itu Pak. Kan itu sudah menjadi budaya. Jadi dikhawatirkan bisi pajar sombong, jamaah At-Taqwa juga menyesuaikan dengan budaya itu. Sekarang dari tujuan ke parkiran, alhamdulillah ada yang istiqomah 2 baris. Karena itu budaya. Karena Cepalurah mah bangsa yang baik itu adalah bangsa yang bisa mengabadikan kebudayaannya. Jadi jamaah masjid oke gitu Pak Lurah, karena geus kebiasaan di 10 hari kedua ketiga mah biasanya suka berkurang. Dan itu tidak bisa dipungkiri Pak Lurah. Nah itulah yang disebut dengan yaji dua yankus. Maka ketika yang istiqomah nih bertahan di 10 hari terakhir, hadiahnya ini udah beda. Sudah bukan rahmah lagi, sudah bukan maghfirah lagi, tapi di 10 hari terakhir mah apa? Itqum minan nar. Mengharamkan Allah terhadap hamba yang berpuasa tadi, yang memaksimalkan dan terus tetap istiqomah di 10 hari terakhir, meskipun yang lain sudah mulai meninggalkan ibadah-ibadah itu, maka Allah akan berikan apa? Itqum minan nar. Diharamkan dirinya masuk api neraka. Ibadah mana bebas Pak. Ibadah itu kan ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Mungkin yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak hadirin sekalian kebanyakan adalah ibadah ghairu mahdo. Jangan salah Pak, namanya ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, naik haji bukan. Tapi juga ada ibadah yang cakupannya sangat luas lebih dari itu, yaitu ibadah ghairu mahdo, ibadah yang sunnah, ibadah sosial, ibadah pengabdian. Misalkan Bapak dari jajaran kepolisian jaga keamanan, ngatur lalu lintas, jangan salah, itu teh hakikatnya sedang ibadah Pak. Dari Babinsa Ade kemana-mana keliling mengamankan, hakikatnya mas sedang ibadah, sedang mengabdi, sedang menghambakan diri kita kepada Allah. Kalau kita sadar dan kita niatkan itu untuk ibadah, karena hakikatnya menjaga lingkungan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Apalagi dari tadi yang saya sampaikan, bapak-bapak para ketua RT yang sama-sama hadir di kesempatan hari ini, sekali lagi saya doakan pokoknya Pak RT mah yang terbaik lah, barokah tina segala rupa sektor kehidupannya, insya Allah mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi kembali ke poin tadi, hadiahnya itu minanar itu sangat mahal, gitu ya. Kan kita teh hidup teh kan kalau kita bertanya kepada diri kita hidup pengen apa sih? Kita itu pengen apa? Sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhir. Bahagia di dunia, di akhirat masuk surga. Betul enggak? Hajen di dunia bahagia, yang penting di akhirat masuk surga. Betul enggak? Enggak apa-apa di dunia jadi orang kaya juga, yang penting mati masuk surga. Betul enggak? Target kita kan itu, sa'id di dunia, sa'id fil akhirat. Sekarang gini Pak, target akhir kita hidup itu kita akan bermigrasi ke alam keabadian bernama akhirat. Lalu kemudian kita memilih 2 jalan, yaitu jalan surga dan neraka dan surga. The final destination-nya itu cuma ada 2 Pak, yaitu surga dan neraka. Nah tadi kata Allah melalui Rasulullah SAW yang berpuasa sungguh-sungguh, terutama di 10 akhir bulan suci Ramadan itu itqum minan nar, sudah dipastikan oleh Allah akan dibebaskan dari api neraka. Bapak Ibu hoyong ke masuk surga? Mau nggak masuk surga? Mau sekarang nggak? Mau nggak? Kalau ditawari sekarang masuk surga mau nggak? Santai aja dah. Oh santai aja. Pak Ustadz amin lagi ya ditawaran surga, kayak santai udah. Tapi kalau saatnya hari ini ditawarin masuk surga, ada yang mau nggak? Ya. Jadi apa? Final destination, akhir hidup itu pengen kita itu nanti masuk ke surga, di alam keabadian bernama surga. Di surga mah Pak RT, geus moal aya kapusing moal ayeuna di dunia, Pak RT. Halo Pak RT, halo. Halo.
Geus moal aya kapusing Pak RT Wahyu di surga mah nanti geus moal aya kapusing. Geus moal mikiran warga, geus moal mikiran hutang, geus moal mikiran warga aya nu protes karena teu meunang bansos, geus moal mikiran warga anu protes karena tatanggana arek asup gang kehalangan ku motor, kehalangan ku mobil nu diamuk RT. Geus moal aya kajadian kos gitu nanti. Kita hidup di surga itu apa? Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala futirat biqalbil basar. Palurah ge geus moal mikiran kapusing teh mah geus asup surga mah palurah. Di surga mah tempatnya kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa sih? Kebahagiaan di surga itu mala ainun ro'at, tidak pernah terbayang, tidak pernah terlihat oleh mata kita. Wala udunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khutirat biqalbil basar, dan tidak pernah terbayangkan oleh imajinasi hati kita. Kira-kira kalau saya tanya ke Pak RT, apa sih yang menurut Pak RT paling bahagia di dunia pada saat momen apa sih Pak RT? Di sepanjang Pak RT hidup di dunia, hal yang paling bahagia itu apa coba RT? Pada saat apa gitu? Hah? Pak RT? Pada saat apa? Pada saat dikasih THR Pak Lurah? Bukan? Honor. Pada saat dikasih THR, dikasih honor ke Pak Lurah, berarti harus diulang lagi Pak Lurah, biar mereka mengalami kebahagiaan lagi. Pada saat apa? Kita bisa membayangkan ketika mungkin Pak dari Kapolsek, oh saya mah Pak Ustadz, ketika hal yang paling bahagia pada saat di dunia itu saya pada saat pengantin baru, iya, misalnya dengan istri yang dicintai. Ibu, Bapak, RT bisa membayangkan nggak kebahagiaan Pak Polsek? Bisa ngebayangin nggak? Bisa ngebayangin nggak? Kata Bapak Kapolsek tadi, kebahagiaan saya di dunia sepanjang hidup yang merasa saya bahagia itu adalah ketika saya menikahi istri saya dan malam pertama saya bersama dengan orang yang paling saya cintai. Itu adalah kebahagiaan saya. Pertanyaan saya ke Bapak-Bapak Ibu sekalian, Pak RT, bisa ngebayangin nggak kebahagiaan dia? Bisa ngebayangin nggak? Bisa. Betul nggak? Bisa ngebayangin nggak kebahagiaan kita? Bisa. Bisa. Karena kita juga udah ngalamin, betul nggak? Kalaulah misalkan kata Ustadz Amin, saya mah paling bahagia itu ketika saya makan di tengah sawah di saung, jeung jengkol, jeung sambal lalap, oh eta we geus kebahagiaan saya. Ketika saya bertanya ke yang lain, bisa ngebayangin nggak kebahagiaannya Pak Ustadz Amin? Oh, kebahagiaan Ustadz kebahagiaan jeung jengkol. Berarti udah kebayang. Karena kita udah ngebayangin, jadi pengantin baru kita udah ngerasain makan jengkol. Mungkin kalau yang suka iya, kalau nggak suka apalagi kan? Kan kita bisa ngebayangin. Nah kalau di surga apa bayangin? Mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khutirat biqalbil basar. Kebahagiaan itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar, dilukiskan oleh kata-kata apapun keindahan itu, dan tidak pernah terimajinasi. Imajinasi kita tidak nyampe untuk membayangkan kebahagiaan di surga. Karena apa? Karena istimewa. Itulah dihadiahkan buat siapa? Buat mereka yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang penceramah. Jangan berpikir begitu, Pak. Siapa tahu justru dengan posisi Bapak sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, justru amalnya itu justru lebih banyak dibanding dengan ustadz. Betul nggak Pak? Betul nggak? Siapa tahu kita nggak tahu Pak namanya amal. Hari ustadz mah kan tugas lagi ngacaprak Pak Lurah, ngobrol depan orang, dirinya mah belum tentu bener. Betul nggak? Kelihatan aja pakai jas gitu kan, kayak janggotan meureun soleh Pak Lurah, meureun bager, kayaknya bener, kayaknya RT sulit. Padahal belum tentu Pak. Dalamannya mungkin lebih bobrok dibandingkan Bapak Ibu para aparatur pemerintah. Tapi kita harus memastikan bahwa setiap diri kita, setiap fungsi apapun kita, baik di sisi masyarakat, di kenegaraan, di pemerintah atau di sosial masyarakat,
kita harus memastikan bahwa kita punya ladang amal pahala kebaikan. Pak Lurah bisa mengabdi kepada masyarakat, ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah melalui mengayomi masyarakat. Pak RT bisa ibadah kepada Allah langsung, bisa ibadah kepada Allah melalui pengabdian terhadap masyarakat. Bapak dari Kapolsek, Bapak dari TNI AD sama, bisa ibadah langsung vertikal kepada Allah, hablum minallah, tapi juga bisa langsung hablum minallah itu melalui dengan masyarakat, menjaga lingkungan, menjaga konflik, menjaga keseimbangan sosial, dan itu adalah ranah ibadah-ibadah kita dengan versi kita masing-masing. Dan kita bisa menjangkau jannahnya Allah tadi dengan cara memaksimalkan versi diri kita sebagai apa fungsi kita sekarang, dan itu adalah ranah ladang amal ibadah. Kaburo maktan indallah angtakulu malatakалun. Allah sangat membenci orang yang banyak bicara, sedikit bekerja. Allah itu paling gak suka, Bapak Ibu sekalian, kepada orang yang doyannya ngomong saja, tapi gak ada bukti. Nah, dalam hadis itu, dalam kaul itu, dalam makalah itu, siapa yang paling berpotensi banyak salah dan dosa? Ustaz. Ngomong hungkul, buktinya mungkin saja belum bisa. Dan kembali lagi, ini adalah ladang di Ramadan yang terakhir ini. Ini adalah ladang untuk kita berjuang bersama-sama, memperbaiki kebaikan kita, memperbaiki amaliyah kita, sehingga kita menjadi orang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali ke fitrah, kembali ke kebaikan, kembali ke kebersihan dari dosa kita. Laisal id man labisal jadid walakinnal id man ta'atuhu tajid. Ramadan itu bukan berarti bajunya yang baru, mobilnya yang baru, istrinya yang baru, tapi apa? Laisal id man labisal jadid walakinnal id man ta'atuhu tajid. Bukan materi yang baru, tapi nilai ketaatan yang berubah. Jadi di Ramadan setelah Ramadan kita berhasil mengupgrade makom spiritualitas kita, meningkatkan kesolehan kita, dan tingkat kesolehan dan kebaikan itu dimaksimalkan sesuai dengan porsi dan kapasitas kita sebagai siapa diri kita di masyarakat. Dan disitulah dalam setiap fungsi, dalam setiap posisi ada ranah amalnya masing-masing. Saya kira mungkin itu saja Pak Lurah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya sampaikan kurang berkenan atau bisa menyinggung daripada kode itu sudah selesai gitu Pak Lurah. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Ramadan ini kita semuanya mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Usikum bitaqwallah, qulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.